Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi khair, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqni amalan ba'dahu. Ya Allah, kita ingin baca kebaikan sifat-sifat-Mu ya Allah. Untuk kami berharap ini menjadi akhlak-akhlak kami, ya. Bukan sekedar bacaan tapi menjadi amal ya Allah. Jangan ada satu ilmu pun yang kami baca kecuali ilhami kami, mudahkan kami untuk bisa mengamalkan. Karena man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Tidak bertambah ilmu, siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, amalnya tidak makin baik, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sifat-sifat baik-Mu ingin kami baca agar kami bisa berakhlak dengan sifat-sifat itu. Nah, berakhlak dengan sifat-sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama sifat kudrah dan sifat hayat. Di mana sifat kudrat dan sifat hayat, nah, kita nggak bisa berakhlak dengan keduanya. Dan ini tidak mungkin kita upayakan. Mengapa? Karena ini sifat hayatnya Allah Subhanahu wa taala, sifat kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, yang maha sanggup, yang maha hidup itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita kan nggak hidup. Kita hanya dihidupkan. Kita ini tidak punya kemampuan. Kita hanya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana itu cara kita berakhlak dengan sifat kudrah dan hayah Allah ini? Kita jaga hidup kita. Ya, kita jaga hidup kita. Kita nggak bisa ngidupin orang. Yang ada apa? Allah udah kasih kita hidup ini dijaga. Anggota-anggota badan dijaga manfaatnya. Agar kalau kita sehat, anggota tubuh ini sehat, maka apa? Kita akan mudah untuk melakukan segala ketaatan. Jadi ini termasuk yang Agim juga sering, Agim punya buku itu tentang 99 Asmaul Husna dan bagaimana berinteraksi dengannya. Di antaranya ini. Kita pengen belajar gitu, Allah yang maha hidup maksudnya apa? Kita jaga, kita punya kehidupan. Kita jaga, kita punya kehidupan. Kita nggak bisa ngidupin orang. Tapi kita bisa menjaga kehidupan yang Allah udah kasih, termasuk anggota tubuh kita yang Allah kasih hidup, Allah kasih manfaatnya, kita jaga. Kita jaga mata dari pandangannya, agar mata ini nggak agar mata ini, bagaimana itu ya, jangan nonton terlalu dekat, jangan baca di kegelapan, seumpama, jangan melihat sesuatu yang terlalu terang secara langsung. Nah, ini bagian dari apa? Berakhlak dengan sifat hayatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga anggota tubuh yang lain termasuk tangan, ya, lisan dan lain sebagainya itu kita jaga. Jadi menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kehidupan dan seluruh anggota tubuh ini termasuk kita berakhlak dengan akhlaknya Allah yang disebut dengan kudrah dan hayah, agar kita terus mampu hidup dengan baik, agar tubuh ini tetap mampu memberikan manfaatnya yang utama. Fi wujub izalatil adwa an hadil a'dhabil wa dawa qaulan. Begitu juga kalau kita sakit, kita wajib untuk berobat, untuk mencari penyembuhannya. Walaupun di sini ada dua pendapat, ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah. Tapi sebagian mengatakan wajib. Demi apa? Demi menjaga kemampuan diri, demi menjaga hidup ini akan tetap berkualitas. Sehingga kita tidak boleh merusak akal dengan sesuatu yang memabukkan, kecuali dipaksa ataupun darurat. Udah nggak ada lagi obat, ini obatnya harus pakai narkoba. Kan ada ya orang kalau udah sakit parah itu pakai narkoba, karena itu kan narkoba obat tapi dosis tinggi. Nah, begitu juga pikiran juga harus dijaga dari setiap yang melalaikan, termasuk dari hal-hal yang dapat membuat kita sibuk
dari produktivitas hidup dan juga dari hal-hal yang melalaikan. Maka termasuk kita mengamalkan akhlak al-qudrah wal hayah agar hidup kita tetap hidup dan tetap berkualitas apa? Jangan banyak main game. Jangan banyak bentar-bentar scrolling YouTube, bentar-bentar scrolling Google, ChatGPT dan lain sebagainya. Itu bikin mager itu. Ya, jadi ini terkait semua gitu. Jadi ilmu-ilmu agama yang kita pelajari ini terkait dengan sifat Allah. Dari mana itu? Al-Qudrah, agar kita senantiasa sanggup menjalani hidup yang terbaik, agar hidup kita tetap berkualitas. Dijaga pikiran. Tadi kelas satunya apa? Gak boleh itu dihilangkan pikiran. Dengan narkoba, dengan itu dosa besar. Termasuk apa? Mikirin hal-hal yang gak penting gitu. 30 tahun lagi gimana, itu juga gak penting. Termasuk apa? Badan kita lemesin, pikiran kita nggak kita asah. Akhirnya main game aja. Ya, akhirnya nonton yang nggak ada manfaat. Itu termasuk kata Mas Reza itu begitu. Kalau Allah SWT ingin terus ngejagain kita tetap dalam pertolongan Allah. Kemarin apa? Wala ta'tsau fil ardi mufsidin. Jangan ngerusak, jangan berbuat kerusakan. Yang pertama ngerusak kepada Allah, maksiat. Jangan ngerusak kepada diri, mager, tidak usaha yang maksimal, ya. Kemudian apa? Main game kelamaan, scrolling HP kelamaan, menyendiri kelamaan. Itu semua bentuk tidak syukur kepada kemampuan diri dan kehidupan yang Allah kasih. Dan ternyata nyambung dengan di sini. Ya saya nggak tahu nih Allah sampaikan ke kitab ini dan juga ngaji PPA. Saya berharap betul masih ada sisa waktu buat saya 3-4 tahun ke depan. Di umur 40 harus sangat-sangat matang ke Allahnya, ke dirinya, ke lingkungannya. Allahumma amin. Dan sekarang Allah semakin mudahkan. Terus dalilnya Allah Maha Hidup adalah wal hayyu la ilaha illahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum. Ya. Apa buah dari kita mengetahui Allah Maha Hidup? Kita akhirnya bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Karena yang Maha Hidup hanya Allah, selainnya dihidupkan dan selainnya tidak ada yang abadi. Hanya Allah SWT yang Maha Hidup. Ya ngapain? Dulu saya pernah punya kepahaman tuh. Orang bodoh itu orang yang hidupnya bergantung kepada benda mati. Masih ingat nggak? Kita hidup bergantung pada benda mati. Apa itu? Duit. Dan apa aja nggak bisa bergerak sendiri. Bergantung, berharap, fokusnya ke situ. Itu kan bodoh sekali. Kita nih hidup gitu, terus takut sama duit yang diem gitu. Kemudian yang kedua apa? Bergantung kepada yang dihidupkan. Gitu. Kita nih nggak hidup, kita nih nggak bisa apa-apa. Selain kita juga nggak bisa apa-apa. Maka harusnya kita nih bergantung hanya kepada yang benar-benar hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang kita minta, ya Allah bimbing kami untuk tidak ta'aluk kepada benda mati, tidak ta'aluk kepada benda mati yang dihidupkan. Kami hanya bertawakal kepada Engkau yang Maha Hidup. Dalilnya qudrah, wallahu ala kulli syai'in qadir wa kana ala kulli syai'in muqtadira. Apa itu buah kalau kita mengetahui sifat Allah ini, maka kita akan mengagungkan Allah, kita akan segan kepada Allah, berharap nikmatnya, takut kepada siksanya. Karena kemampuan Allah itu pada berbagai macam hal. Pada hal yang bermanfaat juga Allah kuasa untuk memberikan madharat. Allah Maha kuasa untuk memberikan kebaikan, atau juga Allah Maha kuasa untuk memberikan keburukan. Itu artinya setelah kita tahu Allah tuh Maha kuasa loh. Allah tuh maha segalanya. Mampu melakukan apa saja. Sehingga kita nggak merasa hebat. Ya. Kalau kita ingin berbuat jahat kepada orang, kata para ulama, yakinilah kalau Allah juga maha mampu untuk membuat rencana jahat kepadamu. Sehingga dengan kita tahu sifat qudrah, kita akan takut kepada Allah berlebih, dan kita akan berharap juga berlebih kepada Allah karena Dia yang maha mampu membuat yang baik dan yang buruk. Kemudian sifat yang kedua tadi kan ada dua macam ya, berakhlak dengan sifat-sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala.
yaitu sifat-sifat zat yang lain, yang itu semua bisa kita upayakan untuk kita lakukan. Dan beliau memulai sifat-sifat yang lain dari sifat zat ini dengan sifat ilmu, karena sifat ilmu adalah sifat terbaik dibanding dengan sifat-sifat zatnya Allah yang lain yang kita perlu berakhlak dengannya. Berapa menit deh? 10 menit. Terakhir, sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya wallahu bikulli syai'in alim wa kana Allah bikulli syai'in alima. Lalu apa buah kalau kita tahu Allah itu Maha mengetahui? Buahnya adalah kita takut kepada Allah, kita malu kepada Allah dalam ucapan, perbuatan, dan seluruh aktivitas kita lainnya. Lalu bagaimana kita berakhlak dengan sifat ilmunya Allah? Yang pertama, kita berilmu, kita mempelajari tentang zat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu, Allah tuh Maha tahu. Kita juga mesti tahu, kita mesti belajar. Apa yang pertama kita pelajari? Zatullah, sifatihi, hukum-hukumnya, ayyamahu, sejarah-sejarah Allah, halal dan haramnya. Dan kita hendaklah mengetahui apa yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini banyak sekali dalil-dalilnya. Mana tuh dalil tadi? Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lamu annama unzila bi'ilmillah. Dan ayat-ayat yang lain yang sangat banyak. Termasuk hadis Nabi SAW. Mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi seperti itu. Jadi dari kitab Syaratul Ma'arif ini yang seperti kita jelaskan bahwa dia seperti pohon dan mengenal Allah itu seperti akarnya. Kita berharap semakin kita dekat mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin menjadi hambanya yang diridhoi. Termasuk tadi dalam berakhlak dengan sifat-sifatnya, dengan sifat kudrah dan hayah. Kita nggak bisa punya kemampuan seperti Allah, punya sifat hidup seperti Allah. Tapi yang kita amalkan apa tadi? Bagaimana dengan sifat maha kuasanya Allah membuat kita semakin takut kalau kita berbuat buruk. Kita makin berharap kalau kita berbuat baik karena dia yang mampu untuk memberikan keputusan terbaik dari kedua hal tadi. Kemudian juga dari sifat hayatnya Allah kita mengambil pelajaran menjaga kehidupan. Bisa gak kita hidup sendiri? Gak bisa. Yang ada nih dijaga. Bisa mata kita ngelihat? Nggak bisa. Tahu-tahu udah ngelihat gitu aja. Maka diantara berakhlaknya adalah kita menjaga ini semua, termasuk sifat ilm. Karena Allah tuh yang maha tahu, maka kita juga mesti tahu segalanya. Itu kesimpulannya. Dan yang mesti kita ketahui pertama adalah tentang zatullah, tentang segala yang terkait dengan Allah. Ya Allah bimbing kami selalu untuk senantiasa mendekat. Hada billahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.